Halo guys, kembali bersama saya di Bang Bro87. Di video kali ini kita akan ngebahas kisah dari sebuah Facebook. So, bagi yang belum tahu, Facebook adalah sebuah aplikasi yang sangat terkenal di dunia. Dan peringkat sekarang Facebook adalah peringkat 2 guys. Jadi peringkat pertama itu adalah TikTok. Oke, kita bahas kisah dari Facebook. Diawali Mark Zuckerberg yang masih muda dan kuliah di Universitas Harvard University yang berasal dari West Plains, Amerika Serikat. Kita panggil saja Mark Zuckerberg ini sebagai Mark. Nah, diawali dari sebuah kafe guys. Jadi sebuah kafe, dia bersama pacarnya yang bernama Erika Abraham. Mereka mengobrol-ngobrol gitu. Jadi Mark ini terlihat aneh menurut Erika. Kenapa? Karena Mark ini selalu ngebahas tentang coding-coding komputer ke diri Erika Abraham. Erika pun maklum karena Mark ini selalu ada di depan komputer dan laptop untuk memprogram komputer. Karena jurusan Mark ini adalah anak IT yang mengerti coding-coding guys. Jadi mereka ngebahas coding-coding, tapi Erika ini tetap sabar aja terus guys. Tiba suatu momen atau tiba suatu pembahasan, Mark ini merendahkan pergaulan dan pertemanan Erika. Jadi Mark ini kayaknya nggak menghargai pergaulan dan Erika. Lalu Erika ini sakit hati. Lalu di situ juga dia memutuskan Mark Zuckerberg. Tapi guys, Erika ini nggak langsung pergi dari kafe itu dan masih stay aja, masih ada di depan Mark untuk terakhir kalinya. Selepas dari itu guys, Mark ini pulang ke asramanya. Lalu dia merasa sangat sakit hati dan sedih. Lalu Mark ini menuliskan sebuah blog. Di blognya ini dia menjelek-jelekkan Erika, mantannya tersebut, karena sakit hati guys. Lalu Mark menuliskan sebuah blog yang menjelek-jelekkan Erika, yang dibilangnya dada Erika kecil, yang dibilang jablay dan lain-lain. Yang penting dia menjelekkan Erika. Setelah itu guys, datanglah temannya yang bernama Eduardo. Jadi temannya ini adalah Eduardo, teman baik Mark. Dia menanyakan, apakah kalian sudah putus? Karena dia melihat dari situs blog yang dituliskan oleh Mark tersebut. Setelah dia menuliskan dan menjelek-menjelekkan Erika dan Eduardo pun datang, Mark tiba-tiba mempunyai ide guys. Jadi dia mempunyai ide untuk membuat situs yang bernama fastmatch.com. Dia mengajak Eduardo untuk membuat situs itu. Awalnya Eduardo ini ragu akan situs itu karena data-data yang akan dipergunakan itu adalah dari kampusnya tersebut. Jadi situs ini bekerja seperti ada dua foto wanita, lalu foto itu disuruh untuk dipilih oleh penontonnya atau yang mengunjungi situs itu. Tapi situs itu hanya berlokasi di Harvard University. Setelah itu Mark ini membuat situs itu dengan cara meretas Universitas Harvard tersebut guys. Jadi situs Harvard itu diretas, lalu data-data dari Harvard itu di-upload ke situs itu. Nah, jadi situs itu pun booming malam itu juga sampai 2000 pengunjung dalam waktu beberapa jam saja. Jadi di dalam situs itu hanya ada dua pilihan, A dan B, dan situs itu pun menyediakan hanya wanita guys. Jadi pilihan-pilihan itu adalah sebuah keseksian di mana cewek-cewek dipilih dua orang. Jadi cewek A dan cewek B, mana yang paling seksi itu yang dipilih. Jadi mempunyai rating gitu guys. Jadi cewek mana yang paling seksi di kampus itu. Setelah itu Mark juga mengajak teman-temannya yang ada dalam satu kosnya untuk membuat situs itu. Beberapa hari kemudian guys, jadi Mark ini dimusuhi oleh hampir seluruh wanita di kampusnya karena dianggap merendahkan dan melecehkan wanita-wanita yang ada di kampus tersebut. Lalu mantan Mark Zuckerberg, yaitu Erika Abraham, membaca blog tulisan dari Mark tersebut. Di dalam tulisan itu dia membaca bahwasanya dia dijelek-jeleki guys. Dan di malam itu juga Erika Abraham dijelek-jeleki oleh teman-temannya, oleh orang-orang di kampus tersebut karena sempat viral guys. Setelah itu Erika sangat sakit hati dan kecewa dan tidak mau bertemu dengan Mark setelah membuat situs fastmatch.com tadi guys.
Mark Zuckerberg dipanggil oleh Harvard University. Setelah membuat situs Spaceman.com, Mark ini ketahuan telah meretas dan menyebarkan data-data pribadi atau data-data cewek-cewek di kampusnya itu. Jadi setelah menyebarkan dan mengupload foto tanpa secara izin, Mark ini dipanggil oleh Universitas Harvard tersebut, guys. Jadi dia dipanggil untuk disidang, tapi di sidang itu Mark tidak minta maaf, guys, karena telah meretas kampus tersebut. Tapi dia malah bangga karena telah bisa meretas kampus terkenal yang sangat terkenal di dunia, guys. Tapi Universitas Harvard ini memutuskan untuk menghukum Mark selama 6 bulan percobaan. Jadi selama 6 bulan dia tidak boleh melakukan atau meretas apapun itu. Jika ketahuan, dia akan di drop out atau dikeluarkan dari kampus Universitas Harvard tersebut. Berita tersebut, guys, lalu terdengar oleh Cameron, Taylor, dan Dipa, mahasiswa yang lagi ngerjain project Harvard Connection. Lalu mereka bertiga menjumpai Mark untuk sharing dan ngobrol. Mark pun menceritakan bahwasanya dia pernah membuat aplikasi musik dan diberikan ke Microsoft secara gratis. Dan mereka bertiga pun menceritakan project dari Harvard Connection tersebut. Jadi intinya, nanti Harvard Connection itu akan menjadi sosial media. Jadi jika buat akun di sana, kita akan mengisi ketertarikan kita seperti usia, data diri, foto, dan saling invite teman online. Lalu Mark bilang, itu nggak ada bedanya dengan Friendster dan Medscape. Nggak ada sesuatu yang original, cuman ngebawain nama Harvard doang, kata Mark tersebut. Dan akhirnya, guys, Mark pun ikut bergabung pada project tersebut. Tetapi di tengah jalan, Mark itu keluar dari project tersebut. Lalu dia menjumpai temannya yang bernama Eduardo tadi, yang membantu membuat situs Spaceman.com. Lalu Mark berkata kepada Eduardo, Mark berkata dia ingin membuat situs media sosial, guys. Jadi karena Mark ini tahu Eduardo ini adalah orang yang cukup kaya dan mempunyai modal untuk proyeknya ke depan. Dia menceritakan bahwasanya kalau situs Spaceman.com itu viral karena orang-orang ingin melihat kegiatan-kegiatan orang-orang yang mereka kenal, bukan foto cewek-cewek yang ada di sana. Maksudnya gini, guys, jadi orang-orang di situ makanya suka melihat Spaceman.com tadi karena dia ingin melihat orang-orang yang mereka kenal. Jadi bisa aja foto-foto orang lain dimasukkan, tapi karena mereka mengenal orang tersebut, jadi mempunyai daya tarik sendiri. Jadi Mark berpikir orang-orang ingin tahu aktivitas apa aja yang dilakukan seperti saudara, pacar, dan teman. Di situ Eduardo mengiyakan bahwasanya dia akan membantu dana dan tenaga juga, guys. Dan Eduardo itu memberikan $1.200. Jadi hampir sekitar 13 jutaan gitu, guys. Jadi hampir 13 juta Eduardo membantu Mark. Eduardo itu, guys, nanti posisinya di Facebook, dia sebagai CEO dan Mark juga. Jadi mereka mengerjakan situs itu Facebook secara berkala, guys. Jadi orang itu 30 hari nonstop ngerjai dan dengan coding program-program komputer untuk situs itu. Jadi 11 Januari 2004 situs itu pun launching, guys, yang bernama The Facebook. Tapi sekitar sebulan Mark ini merasa ada yang kurang dari situs mereka, yaitu di Facebook tersebut. Berhari-hari Mark mikirin apa yang kurang, sampai-sampai Mark ini nggak tidur, guys. Jadi dia nggak tidur, dia lesu, pokoknya galau lah, guys, karena ada yang kurang gitu. Setelah itu Mark ini didatangi oleh seorang mahasiswa yang berada di Universitas Harvard tersebut. Lalu dia menanyakan apakah Stephanie yang berada di kelas Mark tersebut seorang yang single atau yang ingin punya pacar atau belum ingin punya pacar. Jadi intinya dia menanyakan Stephanie ini apakah sudah punya pacar, apa ingin punya pacar atau tidak ingin punya pacar untuk sementara ini. Lalu Mark terkejut, rupanya inilah yang kurang dari situs tersebut. Lalu Mark ini mendengar hal itu, guys, Mark ini langsung terkejut dan kaget. Dia langsung pergi untuk mengerjakan hal-hal yang kurang dari situs mereka, yaitu The Facebook. Jadi Mark berpikir bahwasanya jika kita menjumpai seseorang, orang tidak akan menggantungkan status dari
diri seseorang tersebut. Maksudnya gini guys, misalnya kita bertemu seseorang, kita nggak mungkin langsung tahu orang itu apakah dia jomblo, apakah punya pacar atau ingin punya pacar. Nah, di situ itulah kekurangan dari situs Facebook tersebut. Tapi Mark ini langsung membuat coding tersebut guys ya. Dari situlah Mark terinspirasi untuk menyediakan halaman akunnya untuk ngebahas tentang itu tersebut guys. Jadi semua orang di dunia ini yang lagi suka sama seseorang cewek, maka dia bisa melihat status cewek tersebut, ataukah dia single atau sudah punya pacar. Dan akhirnya Mark merasa komponen di situs Facebooknya itu sudah sempurna. Dan setelah berhari-hari nggak tidur, akhirnya situs The Facebook itu resmi di launching guys. Jadi guys, The Facebook ini langsung viral di Universitas Harvard tersebut. Lalu saking viralnya, ketika zamannya 2004 itu masih zamannya SMS ataupun email. Tapi setelah status itu tersebut, mereka mengubah bahasa gaulnya seperti kalau misalnya dulu guys SMS nanti. Tapi kalau setelah Facebook itu ada, Facebook itu jadi bahasa gaul. Jadi kalau misalnya mau ngabarin seseorang di Facebook aja, nanti di chat aja gitu guys. Setelah itu akhirnya Mark dan Eduardo terkenal di setiap jalan. Jadi dimanapun mereka berada di universitas itu, Universitas Harvard, mereka selalu disapa atau ditegur dengan kata-kata yang keren gitu. Jadi di jalan mereka ditemui oleh fans-fans baru mereka. Jadi sampai di suatu acara ada dua orang gadis guys. Jadi dua orang gadis ini sangat ngefans banget sama Mark dan Eduardo, sampai-sampai mereka ingin berhubungan badan dengan mereka di dalam toilet gitu guys. Jadi jadi mereka melakukan melakukan hubungan dewasa. Setelah itu cerita berlanjut ke sebuah restoran. Jadi posisi Mark ini sudah sangat terkenal guys. Jadi udah terkenal menuju restoran, kayaknya mau makan siang. Setelah itu dia bertemu dengan mantannya yang bernama Erika tadi guys. Jadi dia menjumpai Erika dan lalu minta maaf karena tidak menghargai pertemanan Erika. Tapi Erika ini tidak open guys. Maksudnya tidak open, dia nggak peduli seberapa besar atau seberapa terkenalnya Mark, dia tidak peduli karena sudah terlanjur sakit hati. Mark langsung pergi dari restoran tersebut, pergi dari restoran tersebut, dan lalu Mark pergi ke asrama. Di asrama guys, Mark ini bertemu dengan teman seperjuangannya yang bernama Eduardo tadi. Lalu Mark ini dijumpai oleh Eduardo dan Eduardo sepertinya marah-marah guys. Marah-marah karena Mark ini mendapat surat tuntutan dari 3 temannya tadi yang membuat project Harvard Connection, yaitu Taylor, Diva, dan Cameron. Mereka menuntut karena Mark telah mencuri ide dari Harvard Connection. Jadi Eduardo marah karena tidak memberitahu asal mula dari ide tersebut. Nah, jadi Eduardo ini menasihati Mark bahwasanya jika ada masalah atau apapun itu, dia lebih baik menceritakannya kepada Mark, jangan disimpan-simpan. Begitulah inti dari pertemuan tersebut dan perdebatan tersebut. Tuntutan Cameron dan Taylor Diva tadi guys terus berjalan. Setelah itu, Mark dan Eduardo ini menjumpai seseorang yang bernama Parker. Parker ini adalah seorang owner dari Napster.com ya guys ya. Jadi dia owner dari Napster.com, situs bajakan musik yang sangat terkenal. Tapi Parker ini kayaknya udah mau bangkrut gitu. Jadi orang ini menjumpai Parker lalu ngebahas tentang perkembangan dari The Facebook tersebut. Mereka ingin menjumpai Parker tersebut lalu ingin mengembangin Facebook itu guys. Tapi di sisi lain Eduardo ini nggak suka guys, gara-gara melihat Parker ini agak tengil orangnya, dan orangnya tidak tepat waktu. Lalu mereka bekerja sama. Eduardo ini pun mengatakan kepada Mark bahwasanya Parker ini sering main cewek, kena narkoba, dan hidupnya agak kegelap-gelapan gitu guys. Jadi Eduardo mengatakan hal tersebut. Parker ini pun berkata kepada Eduardo dan Mark bahwasanya situs mereka itu bisa terkenal, tapi mereka harus mengganti nama tersebut. Awalnya situs thefacebook.com ini kurang tertarik menurut Parker. Setelah itu Parker mengatakan kepada Mark dan Eduardo untuk mengganti the-nya itu menjadi facebook.com saja. Setelah dari pertemuan itu, mereka langsung mengganti nama situs tersebut guys, nama situsnya. Jadi namanya sekarang adalah facebook.com. Sampai sekarang namanya facebook.com juga kan guys. Singkat cerita,
Parker ini mengajak Mark untuk main cewek, pergi ke bar atau ke diskotik, dan mengajak hal-hal yang negatif. Nah, mengajak itu, Parker ini juga menghasut Mark untuk menendang Eduardo, kawannya dari awal yang merintis Facebook tersebut. Dan Mark pun menolak dan berpikir dua kali untuk menendang Eduardo. Bahwasanya kan Eduardo ini adalah teman dia seperjuangan dari awal. Dan dengan relasi yang ada, Facebook ini sebelumnya guys, servernya hanya ada di Amerika. Tetapi dengan relasi yang ada, mereka ini mengembangkan Facebook untuk bisa dipergunakan di seluruh dunia. Investasi besar untuk pertama kalinya masuk ke dalam proyek situs facebook.com guys, sebesar $500.000. Nah, akhirnya kantor Facebook ini mempunyai kantor sendiri. Jadi mereka punya kantor. Lalu Parker ini menghasut Mark untuk menendang Eduardo. Dan Mark ini pun tak disangka-sangka mau menendang Eduardo, kawannya dari awal merintis untuk membuat situs tersebut. Lalu Eduardo ini dicoret dari kantor tersebut dan ditendang. Dan Eduardo ini merasa sangat kecewa dan dikhianati karena mereka sudah merintis dari awal guys. Setelah itu Facebook ini tetap naik ke popularitasnya. Jadi mereka merayakan 1 juta pengguna Facebook, tapi Mark ini merasa tidak bahagia setelah kepergian Eduardo, sahabatnya tersebut. Setelah itu kantor Facebook ini merayakan 1 juta penggunanya. Jadi mereka merayakan 1 juta pengguna Facebook, tapi Mark ini tidak ikut untuk merayakan pesta tersebut. Jadi Mark ini masih di kantor dan rekan-rekan kerjanya atau anggota atau bawahan Mark ini merayakan pesta. Dan Mark ini menelpon polisi guys. Jadi Mark ini menelpon polisi untuk menangkap Parker karena tahu Mark ini tahu bahwasanya nanti Parker ini akan menggunakan narkoba di pesta tersebut. Jadi datanglah seorang polisi guys, datanglah polisi untuk menangkap Parker bahwasanya Parker ini menggunakan narkoba. Lalu Parker ini meminta tolong kepada Mark untuk mengcover Mark atau ya untuk melindungi Mark gitu. Maksudnya minta tolong untuk melindungi Parker. Tapi Mark ini tidak mau dan tidak peduli. Di perjalanan Mark ke puncak popularitasnya, Mark ini telah membuang atau mengkhianati teman-temannya. Kayak pacarnya yang bernama Erika Abraham, temannya bernama Eduardo, dan dia divonis juga diskors selama 6 bulan karena melakukan peretasan kepada Harvard University. Di akhir cerita guys, jadi tuntutan Cameron, Diva, dan Taylor terus berjalan. Dan temannya juga menuntut Mark, yaitu Eduardo. Jadi di tuntutan Cameron, Taylor, dan Diva tadi, Mark ini membuat perjanjian damai. Jadi dia membuat perjanjian damai seperti kayak uang tutup mulut guys. Jadi Mark ini memberikan $65 juta untuk mereka bertiga. Dan tuntutan Eduardo ini pun Mark ingin berdamai gitu. Jadi Mark berdamai dan mengembalikan posisi Eduardo menjadi CEO Facebook tersebut. Dan setelah urusan masalah selesai, Mark ini menginvite temannya, yaitu bukan teman sih, seperti mantannya yaitu Erika. Mark menunggu-nunggu invitan itu diterima, tapi tidak diterima. Setelah itu Mark pergi dan melupakan hal itu guys. Oke guys, itu aja video kali ini. Jangan lupa like, share, and komen. Kalau kalian suka like, kalau kalian suka juga komen. Kalau nggak suka pun komen dislike pun boleh. Oke, sekian dari saya. Bye bye.